Ikatan yang serius lah istilahnya untuk kita gitu. Tidak semudah membalikan telapak tangan gitu. Bener gak Ki? Betul banget. Tips biar nggak kepengen nikah muda. Apa ya? Kalau dari aku sih, hidup tanpa rencana bagaikan jalan tanpa tujuan, hubungan tanpa kepastian, kerinduan tanpa pertemuan. Ya, ambiar. Bagus banget nih kata-katanya, ambiar ya. Selamat datang di Genre Sleman TV. Menyajikan program Genre Talk episode pertama, Generasi Berencana Dewasakan Usia Perkawinan. Halo teman-teman, kenalin nama aku Mutia Salsabila dari Divisi Latbang Forum Genre Kabupaten Sleman. Salam genre. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, salam genre. Perkenalkan, saya Mutia Salsabila yang akan memandu acara talk show Generasi Berencana Dewasakan Usia Perkawinan. Sebelum kita merambah lebih jauh lagi tentang dewasakan usia perkawinan itu sendiri, kita akan panggilkan bintang tamu yang kece-kece super ganteng ini. Ini dia yang pertama. Halo, aku Al Akbar Saputra dari Divisi Latbang Forum Genre Kabupaten Sleman. Salam genre. Halo Kak Akbar. Halo Mutia. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah sih baik banget. Kalau Mutia gimana kabar? Alhamdulillah baik banget dong. Oke. Oh iya Kak Akbar, kita akan panggilin bintang tamu selanjutnya ya. Iya. Ini dia. Halo genre guys, kenalin nama aku Kiki Surahman. Aku dari Divisi Latbang Forum Genre Kabupaten Sleman. Salam genre. Halo Kiki. Halo Kak Muti. Gimana nih kabarnya? Alhamdulillah baik nih. Kak Muti gimana kabarnya? Baik dong. Dilihat-lihat nih pada seragam ya. Ada tulisannya BKKBN sama logo Forum Forum Genre. Genre. Oh iya. Nah, menurut Kak Kiki sama Kak Akbar, Forum Genre dan genre itu sendiri apa sih? Forum Genre. Forum Genre ya. Khususnya di Forum Genre Sleman ya. Forum Genre Sleman adalah organisasi atau forum di mana anggotanya adalah perwakilan dari tiap kecamatan sekabupaten Sleman, dan di mana kita di situ untuk mendampingi kecamatan-kecamatan untuk menjalankan program-program genre. Gitu. Kalau Kak Akbar, genre itu sendiri apa? Nah, mungkin untuk genre ya, mungkin untuk teman-teman juga yang mungkin belum tahu apa itu genre. Jadi genre itu merupakan sebuah program dari BKKBN ya khususnya gitu. Yang mana sasaran utamanya itu adalah remaja, karena genre kan adalah generasi berencana gitu. Maka remaja-remaja itu diharapkan dapat memiliki perencanaan ke depannya gitu, terutama dalam membangun sebuah keluarga. Nah, di genre juga kita ngebahas banyak hal sih ya, diantaranya ada kesehatan reproduksi, terus ada life skill, terus ada kependudukan, dan juga perencanaan kehidupan berkeluarga bagi remaja.
udah banyak banget ya jabaran dari forum genre dan genre itu. Kalau menurut Kak Kiki, manfaat dari Kak Kiki ikut forum genre itu apa sih? Manfaat setelah bergabung forum genre banyak banget nih Kak. Pertama, jadi berani speak up di depan publik, kita jadi tahu materi-materi tentang genre, dan kita bisa untuk merencanakan kehidupan berkeluarga bagi remaja ke depannya supaya dengan lebih matang lagi. Kalau Kak Akbar sendiri gimana? Oke, kalau aku sih ya, kalau kita bicara tentang manfaat pasti banyak banget nih ya. Mungkin beberapa udah dijelasin nih sama Kiki tadi. Di antaranya kita bisa menjadi lebih berani untuk speak up di depan umum. Terus kita juga memiliki banyak relasi ya, terutama karena genre ini kan luas ya teman-teman. Se-Indonesia tuh ada forum genrenya gitu loh. Jadi dengan bergabung di forum genre kita bisa mendapat temen nih se-Indonesia gitu. Itu salah satunya. Terus juga di genre ini kita belajar untuk gimana caranya merencanakan kehidupan berkeluarga gitu. Gimana caranya kita merencanakan kehidupan ke depannya. Kita ini pengen jadi apa sih? Kita harus gimana sih ke depannya gitu sebagai remaja Indonesia gitu, sebagai remaja yang mungkin dapat menyiapkan kehidupan berkeluarganya nanti seperti apa gitu. Salah satunya adalah dengan program pendewasaan usia perkawinan yang akan kita bahas hari ini gitu. Udah disinggung sedikit ya tentang pendewasaan usia perkawinan. Menurut Kak Kiki lagi nih. Oke. Pendewasaan usia perkawinan itu menurut Kak Kiki apa? Pendewasaan usia perkawinan di mana itu adalah sebuah program dari BKKBN untuk mempersiapkan kehidupan berkeluarga bagi remaja ke depannya agar menjadi keluarga yang bagus dan berkualitas ke depannya. Dan dalam PUB tersebut kita juga diajarkan banyak nih tentang ada kesehatan reproduksi, terus ada perubahan-perubahan yang terjadi dalam anatomi tubuh manusia, laki-laki dan perempuan, misalnya seperti itu sih. Kalau Kak Akbar sendiri gimana? Oke, kalau dari Akbar ya, kalau kita bicara tentang PUP nih, pendewasaan usia perkawinan, yang artinya adalah kita berbicara tentang sebuah program di mana program ini mempersiapkan kita nih, mempersiapkan remaja-remaja nih bagaimana sih ketika kita menuju ke jenjang yang lebih serius gitu ya, ke jenjang perkawinan gitu. Terutama di segi usia dulu nih, karena kan pendewasaan gitu kan berarti berkaitan dengan usia gitu ya. Karena dari BKKBN sendiri mengeluarkan slogan 2125 keren gitu ya, merupakan usia ideal menikah nih bagi wanita ada 21 tahun dan bagi pria ada 25 tahun. Seperti itu sih kalau dari Akbar. Makasih. Oh iya teman-teman, sebelum kita lanjut ke materinya lebih jauh lagi nih, kita akan lihat video terlebih dahulu. Check it out. Halo teman-teman, kembali lagi di talk show Generasi Berencana Dewasakan Usia Perkawinan. Oke. Kak Akbar sama Kak Kiki, Mutia mau tanya nih sedikit tentang pentingnya PUP itu tuh apa? Kalau menurut Kak Akbar sendiri gimana? Oke, nah teman-teman, mungkin udah apa ya, seperti yang udah Akbar jelasin tadi ya, bahwasanya kita dalam menuju perkawinan gitu ya, pernikahan gitu ya, ikatan yang serius lah istilahnya untuk kita gitu, tidak semudah membalikan telapak tangan gitu, bener gak Ki? Betul banget. Karena banyak banget nih yang harus kita persiapkan, terus juga banyak banget yang memang hal itu harus udah direncanakan gitu. Karena itu pentingnya pendewasaan usia perkawinan ini gitu.
seperti halnya usia yang tadi udah disebutkan bahwa 21-25 gitu. 21 untuk perempuan, 25 untuk pria. Nah, itu juga salah satu upaya dalam mempersiapkan itu, karena di usia ideal itu gitu diharapkan bahwasanya baik laki-laki atau perempuan itu udah memiliki kesehatan reproduksi yang matang, dan juga pendidikannya udah tinggi gitu ya. Terus juga ekonominya juga udah pasti bagus gitu, pemikiran emosional udah matang. Mungkin itu sih kalau dari aku. Kalau menurut Kak Kiki sendiri, kenapa harus 21 untuk perempuan dan 25 untuk laki-laki? Kenapa harus 21 tahun bagi perempuan dan 25 tahun bagi laki-laki? Jadi kalau untuk usia untuk perempuan dulu nih ya, kenapa harus di bawah 20? Kenapa harus di atas 21? Iya. Nah kalau di bawah 21 tuh pasti banyak sekali resiko-resiko yang bisa terjadi. Misalnya ada ibu kekurangan gizi, terus berat badan bayi lahir rendah, bayi lahir prematur, ibu kekurangan darah, bahkan ada yang lebih parah lagi sampai kematian ibu dan anak. Dan kenapa kok laki-laki harus di atas 25? Sebenarnya di usia 25 itu diharapkan laki-laki sudah mampu dalam berpikir secara logis, terus siap untuk menjadi seorang ayah, pekerjaan yang mapan, supaya bisa membina keluarga ke depan yang biar lebih harmonis dan lebih berkualitas ke depannya. Dan juga itu pencegahan terhadap kasus-kasus yang marak terjadi sekarang gitu ya, tentang KDRT gitu. Mutia mau tanya sedikit lagi nih. Kalau misalnya ada kasus tentang KDRT, menurut Kak Akbar sendiri gimana kita menanggulangi atau memikirkan cara buat meminimalisir terjadinya KDRT itu sendiri? Menurut siapa nih? Akbar apa Kiki? Oke, Akbar dulu ya. Nah, teman-teman, salah satu caranya sebenarnya bukan menanggulangi sih, tapi lebih ke istilahnya mencegah terjadinya. Itu salah satunya adalah dengan sosialisasi dan penerapan program ini gitu ya, program PUP tadi, pendewasaan usia perkawinan. Karena dengan menerapkan PUP tadi kan udah dijelasin ya sama Kak Kiki ini bahwasanya di usia 21-25 usia ideal menikah itu orang jadi tahu nih bisa menempatkan posisinya gitu, baik laki-laki atau perempuan itu udah dewasa secara pikiran, secara mental, sehingga tidak semena-mena melakukan hal-hal kekerasan seperti itu gitu. Bisa saling memahami lah. Iya, benar sekali. Lebih kayak udah sinkron gitu ya, udah nggak banyak kesalahpahaman gitu. Iya. Sebelum kita lanjut lagi ke Q&A dari teman-teman yang ada di rumah nih, kita lihat video terlebih dahulu. Generasi Berencana Dewasakan Usia Perkawinan. Kemarin kita udah membuka Q&A kepada teman-teman buat memberikan sharing atau masukan buat kita bahas di talk show hari ini. Kita udah merangkum beberapa pertanyaan yang akan kita jawab oleh Kak Kiki dan Kak Akbar. Kita langsung aja ya, pertanyaan yang pertama buat Kak Kiki nih. Mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan?
Bro, Oke. pertanyaannya lumayan berat nih ya. Mapan dulu baru nikah, apa nikah dulu baru mapan? Sebenarnya kalau menurut aku sesuai dengan komitmen sama pasangan kita masing-masing sih, kita mau mapan dulu baru nikah, apa nikah dulu baru mapan. Kalau dari aku sendiri sih lebih prepare mapan dulu baru nikah. Karena apa? Karena kita mau membina rumah tangga ke depannya, jadi kita harus punya mapan dulu dong, kita harus mapan dari kerjaan, rumah, baru kita bisa membina keluarga ke depannya. Kalau dari aku sih. Kalau dari Kak Akbar gimana? Oke. Suatu pertanyaan yang berat ya. Karena emang pertanyaan ini sering kali ditanyakan nih, terutama oleh ya remaja-remaja pada kita seperti kita pada umumnya gitu ya. Aku pengen nikah tapi mapan dulu deh. Aku pengen mapan dulu deh baru nikah. Aku pengen nikah dulu deh, ntar mapannya belakangan bisa sama-sama suami atau istriku nanti. Nah, teman-teman, kalau dari aku sih ya cenderungnya sebenarnya lebih sama kayak Kiki gitu, cenderungnya lebih ke mapan dulu baru nikah gitu ya. Karena di sini kita artinya kita udah apa ya? Paling enggak ada satu persiapan di mana kita udah siap nih menuju ke pernikahan gitu. Tapi hal ini tidak mutlak ya teman-teman, bahwasanya hal ini dapat disesuaikan dengan kondisi masing-masing. Karena apa? Karena persiapan pernikahan itu bukan sekedar tentang mapan gitu ya, bukan sekedar tentang mapannya aja gitu ya. Banyak juga hal lain yang harus disiapkan gitu ya, seperti kesehatannya dan sebagainya gitu. Mungkin itu sih dari Akbar gitu. Jadi menurut Kak Kiki sama Kak Akbar lebih ke mapan dulu ya, Mapan dulu baru nikah. Oh iya teman-teman, udah dijawab ya pertanyaan yang mapan dulu baru nikah atau nikah dulu baru mapan. Sekarang kita lanjut yang kedua ya pertanyaannya. Kalau menurut Kak Akbar nih, tips agar nggak kepengen nikah muda itu apa? Tips biar nggak kepengen nikah muda. Apa ya? Kalau dari aku sih motivasi dan cita-cita sih terutama. Karena apa ya? Terutama kita di masa muda ini gitu ya. Kita di masa muda itu kalau kita nikah dulu kan rasanya sayang banget masa mudanya kalau kita nggak habiskan dengan sebuah masa-masa yang kemarin kita bisa mencapai suatu hal yang kita inginkan. Seperti misalnya nih, aku pengen cita-cita keliling Indonesia, aku pengen cita-cita keliling dunia sebelum aku nikah nanti. Nah, maka itu apa ya istilahnya lebih bisa dijadikan sebagai motivasi biar oh aku pengen sukses dulu nih, aku pengen meraih apa yang kuimpikan dulu nih, baru aku nikah gitu. Nah mungkin itu sih kalau dari Akbar. Kalau misalnya Kak Kiki gimana? Kalau dari aku sih lebih dari biar tips biar kita nggak pengen nikah nih ya. Kalau aku lebih fokus ke terjun untuk mencapai karir. Misal kita ingin pendidikan kita selesai dulu nih, misal aku harus S2 nih, ya udah kita harus fokus untuk mengejar S2 dulu baru nikah. Gak semena-mena lulus S2 langsung nikah nih, harus kerja dulu buat nyiapin semuanya baru nikah. Ya, yang jelas harus ada perencanaan ya, harus ada perencanaan dulu sebelum menikah ya. Jadi menurut Akbar dan Kak Kiki itu lebih ke karir dulu, baru ke nikah ya. Iya teman-teman, udah dijawab ya pertanyaan kedua tadi tentang tips agar tidak kepengen nikah muda. Sekarang kita lanjut ke pertanyaan yang ketiga. Buat Kak Akbar lagi nih. Oke. Apa hambatan terbesar dalam menjalankan pendewasaan usia perkawinan? Oke. Nah, teman-teman, sebenarnya berat ya, terutama kita di Indonesia gitu kan, hambatan terbesar dalam menjalankan pendewasaan usia perkawinan ini. Salah satunya itu adalah adat istiadat yang paling berat gitu ya, adat istiadat di mana kita tahu bahwa gitu. Iya, masalahnya banyak nih, masih banyak orang-orang di luar sana yang anak ketika udah 17 tahun cewek harus sudah dinikahkan. Masih banyak seperti itu. Nah, dari situ kita apa ya? Kita pengen gitu punya sebuah terobosan gitu. Kita pengen membuka ruang diskusi bersama orang ramai agar apa ya? Pola pikirnya tuh kebuka. Iya, kebuka gitu. Bahwasanya pernikahan itu nggak semena-mena karena dia udah usia 17 harus dinikahkan gitu, tapi seseorang baik itu perempuan laki-laki itu harus punya persiapan yang matang sebelum dia menikah gitu. Nah gitu sih kalau dari aku. Jadi kalau menurut
Kak Akbar itu tuh harus ada fondasi yang kokoh ya buat mau ke jenjang pernikahan. Iya, gitu. paling enggak kita harus siap dulu nih. Kita harus siap secara ekonomi, kita harus siap secara fisik, kesehatan, mental, pendidikan, seperti itu sih. Kalau menurut Kak Kiki gimana? Kalau menurut aku sih hampir sama, malah sama sih sebenarnya kayak yang dibilang Kak Akbar tadi. Hambatan terbesar itu adalah adat istiadat untuk apa kita menyosialisasikan PUP ini. Karena itu tadi banyak sih yang di daerah mana masih ada pernikahan anak. Itu kita mau masuk itu kita sudah terbenteng dulu, ini sudah ada kami gitu. Jadi bagaimana kita adalah untuk merubah pola pikir sih, memberikan edukasi bahwa nikah muda itu nggak segampang tinggal nikah, banyak resiko-resiko yang akan terjadi nih ke depannya gitu. Oh, jadi menurut Kak Kiki itu lebih ke pola pikir Pola ya? pikir. Oh ya teman-teman, udah jawab ya pertanyaan ketiga tadi tentang apa hambatan terbesar dalam menjalankan prosedur PUP. Oh, udah selesai nih Q&A dari teman-teman yang kita bacakan ini. Sekarang mau minta pesan dan kesannya buat aja di seluruh Indonesia. Kalau menurut Kak Kiki gimana? Kalau menurut aku sih gapailah cita-citamu setinggi langit. Karena kedepannya kita harus merencanakan semua dan harus rencanakan dan eksekusi. Oh, Akbar? Kalau Akbar ya, mungkin sebagai closing statement juga ya dari Akbar bahwasanya teman-teman hidup tanpa rencana bagaikan jalan tanpa tujuan, hubungan tanpa kepastian, kerinduan tanpa pertemuan. Ya, ambiar. Bagus banget nih kata-katanya ambiar ya. Ada lagi? Oke, mungkin udah itu aja. Oh ya, terima kasih ya buat Kak Akbar sama Ya, Kak Kiki yang sama-sama. udah menyempatkan begitu banyak waktu buat talk show generasi berencana dewasakan usia perkawinan. Hai teman-teman, sekarang kita udah berada di penghujung acara talk show generasi berencana dewasakan usia perkawinan. Terima kasih yang udah nonton di video ini. Jangan lupa Like, comment, dan subscribe, dan juga nyalakan lonceng notifikasinya. agar teman-teman nggak ketinggalan video-video yang kita upload berikutnya. Oke. See you guys. Sampai jumpa. Salam genre. Salam.